Padahal cuma lulus SMA, Adi Kismanto, orang titipan, Budi Ari minta gaji 17 juta rupiah. Adi Kismanto, yang disebut-sebut sebagai orang titipan, Menteri Komunikasi ketika itu, Budi Ari Setiadi, ternyata sempat bertingkah meminta gaji sebesar 17 juta rupiah. Permintaan tersebut sontak membuat pegawai lainnya menjadi heran, karena Adi diketahui hanya memiliki ijazah SMK. Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 28 Mei 2025, saat Ketua Tim Program dan Keuangan Direktorat Aptika Kominfo, Ulfa Wacidiah Zukri, hadir sebagai saksi. Ulfa mengungkap bahwa Adi tidak lolos seleksi karena hanya berijazah SMK, sehingga tak memenuhi syarat sebagai pegawai kontrak. Meski kemudian Adi bergabung dengan tim teknis pemblokiran situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Meski tidak memenuhi syarat, Direktur Pengendalian Ditjen Aptika Teguh Arifyadi disebut menyarankan agar Adi Kismanto tetap dibayarkan gajinya karena merupakan rekomendasi dari sang menteri. Karena tidak dapat dibayar lewat anggaran resmi DIPA, Ulfa akhirnya menggunakan dana operasional senilai 10 juta rupiah per bulan selama 2 bulan. Namun sebelum disetujui, Adi sempat meminta gaji 17 juta rupiah per bulan, angka yang bahkan melampaui gaji manajer di Kominfo yang hanya 16 juta rupiah. Berkecimpungannya Adi Kismanto di Kominfo hingga peran mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dalam kasus pengamanan situs judi online, diungkapkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam dakwaan Adi Kismanto pada sidang sebelumnya. Dalam dakwaan itu disebutkan, pada Oktober 2023, Budi Ari selaku Menkominfo diduga meminta koleganya, mantan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour, HIN, Zulkarnaen Apriliantoni, untuk mencarikan seseorang yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Zulkarnaen lalu mengenalkan Adi kepada Budi Ari. Setelah mengikuti tes, Adi Kismanto ternyata tidak lolos karena masalah administrasi. Namun, dengan adanya atensi dari Budi Ari, Adi Kismanto tetap diterima. Dalam prakteknya, Adi Kismanto bersama Zulkarnaen dan Muhrinjan selaku pegawai Komdigi bekerja sama untuk melakukan aksi penjagaan website judol dengan menerima pembayaran sebesar 8 juta rupiah per website. Dari sini, nama Budi Ari disebut mendapatkan jatah sekitar 50% dari penjagaan website judol tersebut. Kemudian, pada 19 April 2024, Adi Kismanto bersama Zulkarnaen menemui Budi Ari untuk meminta agar praktik penjagaan website judol itu tak dilakukan di lantai 3 kantor Komdigi melainkan pindah ke lantai 8. Zulkarnaen mengatakan jika Budi Ari telah mengetahui adanya praktik penjagaan website judol ini saat bertemu dengan Adi Kismanto pada April 2024.